Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas metodologi penelitian B1 yang diampu oleh Bapak Hermanto Rohman, Esos MPA, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi mengenai studi etnografi. Oke, sebelum kita berlanjut ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Satya Eka Sari dengan NIM 200910201021. Yang kedua ada Fatimah Zahro dengan NIM 200910201028. Yang ketiga ada Faridatul Hamidah dengan NIM 200910201083. Yang keempat ada Lioni Krisnawati dengan NIM 200910201052. Yang kelima ada Eka Ayu Lestari dengan NIM 200910201046. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama mengenai pengertian etnografi menurut para ahli. Oke, yang pertama, menurut Walcott, etnografi adalah suatu metode khusus atau satu set metode yang di dalamnya ada berbagai bentuk yang memiliki karakteristik tertentu. Yang kedua, menurut Hemsley dan Atkinson, penelitian etnografi adalah proses pengambilan jenis data penelitian dengan lensa budaya untuk mempelajari kehidupan orang-orang dalam suatu komunitas. Yang ketiga, menurut Roger M. Kissing, penelitian etnografi adalah pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Ciri-ciri penelitian etnografi. Terdapat 12 ciri-ciri penelitian etnografi. Yang pertama, sumber data bersifat ilmiah. Artinya, peneliti harus memahami gejala empirik atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, data dan informan harus berasal dari tangan pertama. Ketiga, pelaku sendiri merupakan instrumen penelitian yang paling penting dalam pengumpulan data. Keempat, di lapangan peneliti harus berperilaku seperti masyarakat yang ditelitinya. Kelima, kebenaran data harus dicek dengan data lain atau data lisan dicek dengan data tulis. Keenam, orang yang dijadikan subjek penelitian disebut partisipan. Konsultan dan teman sejawat, buku termasuk partisipan juga. Ketujuh, data pengumpulan data menggunakan proporsi sampling dan bukan probabilitas statistik. Kedelapan, perhatiannya harus menitikberatkan pada pandangan etnik, artinya yaitu peneliti harus menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti dari orang yang diteliti dan bukan dari etnik. Kesembilan, kebenaran data harus dicek dengan data lain. Kesepuluh, digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu atau setting atau studi kasus. Kesebelas, analisis bersifat induktif. Terakhir, bersifat pemerian atau deskripsi, artinya mencatat secara teliti fenomena budaya yang dilihat, dibaca lewat apapun, termasuk dokumen resmi, kemudian mengkombinasikan, mengabstrakkan, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah 3 prinsip dari penelitian etnografi. Yang pertama, naturalisme. Penelitian etnografi ini dilakukan sebagai usaha untuk menangkap atau mendalami sebuah karakter. Karakter ini muncul melalui proses secara alami atau natural. Proses tersebut juga diperoleh dari kontak secara langsung, bukannya melalui rekayasa yang direncanakan. Yang kedua adalah pemahaman. Prinsip berikutnya adalah pemahaman, di mana landasan utama dari penelitian etnografi adalah adanya perbedaan tindakan manusia. Tindakan ini bisa saja merupakan respon dari sebuah stimulus. Agar bisa memahami tindakan tersebut, maka dibutuhkan penelitian mendalam mengenai latar belakang dari budaya. Yang ketiga adalah penemuan. Metode penelitian satu ini dilakukan atas dasar penemuan dari peneliti. Topik yang diangkat dalam penelitian ini merupakan hasil penemuan dari peneliti. Dengan kata lain, penelitian tidak didasari oleh rangkaian hipotesis yang memiliki kemungkinan gagal cukup besar. Karakteristik penelitian etnografi. Genzuk dalam NZ 2008 menandaskan ada beberapa karakteristik dalam penelitian etnografi. Yang pertama, perilaku manusia dikaji dalam konteks sehari-hari, bukan di bawah kondisi eksperimental yang diciptakan oleh peneliti. Yang kedua, data dikumpulkan dari suatu rentangan sumber, tetapi observasi dan percakapan yang relatif informal biasanya lebih diutamakan. Yang ketiga, pendekatan untuk pengumpulan data tidak terstruktur dalam arti tidak melibatkan penggunaan suatu set, rencana terperinci yang disusun sebelumnya.
Yang keempat, fokus penelitian biasanya merupakan suatu latar tunggal atau kelompok dari skala yang relatif kecil. Yang kelima, analisis data melibatkan interpretasi arti dan fungsi tindakan manusia, sebagian besar mengambil format deskripsi verbal dan penjelasan. Jenis-jenis penelitian etnografi. Pakar metodologi penelitian etnografi Creswell mengidentifikasi ada beberapa jenis penelitian etnografi. Contohnya seperti life history, auto etnografi, novel etnografi, feminist etnografi, etnografi di elektronik media, fotografi, video, audio, dan sebagainya. Namun ada beberapa jenis yang lainnya, yaitu jenis-jenis etnografi yang telah diungkapkan oleh Guy Mills dan Aurasian. Yang pertama, etnografi konvensional, yaitu laporan mengenai pengalaman pekerjaan lapangan yang dilakukan etnografer. Yang kedua, ada autoetnografi, yakni refleksi dari seseorang mengenai konteks budayanya sendiri. Yang ketiga, ada mikroetnografi, yaitu studi yang memfokuskan pada aspek khusus dan dari latar dan kelompok budaya. Yang keempat, etnografi feminis, yakni studi mengenai perempuan dalam praktek budaya yang merasakan pengekangan akan hak-haknya. Yang kelima, etnografi postmodern, yakni studi suatu etnografi yang ditulis untuk menyatakan keprihatinan mengenai masalah-masalah sosial, terutama mengenai kelompok marginal. Yang keenam, ada studi kasus etnografi, yakni analisis kasus dari seseorang, kejadian, kegiatan dalam perspektif budaya. Selanjutnya contoh dari penelitian etnografi ini, misalkan saja tentang mengangkat kehidupan yang ada di dalam suku di Indonesia. Kehidupan suku di Indonesia ini kan beragam adanya dari Sabang sampai Merauke. Bahkan jika lebih jauh kita dapat menganalisis perihal cara komunikasi, strategi perihal cara berkomunikasi, strategi bertahan hidup dan lain sebagainya. Nah, lalu penelitian etnografi budaya di Indonesia ini, misalkan saja kita ingin melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Contohnya seperti masyarakat Sasak yang ada di NTB, Nusa Tenggara Barat. Dalam proses kepenulisannya terlebih dahulu mencari hipotesis hasil dari hasil penelitian dengan mendeskripsikannya. Kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan tadi, yaitu penelitian etnografi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah untuk mempelajari dan menggambarkan pola budaya satu kelompok tertentu dalam hal kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama dalam kelompok itu melalui observasi dan wawancara. Di dalam salah satu ciri, penelitian etnografi bersifat pemberian atau deskripsi, artinya mencatat secara teliti fenomena budaya yang dilihat, dibaca lewat apapun termasuk dokumen resmi, kemudian mengkombinasikan, mengabstrakkan, dan menarik kesimpulan. Pendekatan etnografi sejatinya diterapkan ke berbagai pengaturan perkotaan dalam studi kehidupan sosial, sehingga setidaknya terdapat beberapa karakteristik etnografi yang baik. Pada metodologi penelitian etnografi, Creswell mengidentifikasi beberapa jenis penelitian etnografi, yaitu life history, auto etnografi, novel etnografi, feminist etnografi, etnografi di elektronik media, fotografi, video, audio, dan sebagainya, termasuk jenis-jenis lainnya yang telah dijelaskan oleh beberapa tokoh. Contoh penelitian etnografi misalkan mengangkat tentang kehidupan di dalam sebuah suku yang ada di Indonesia. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai studi etnografi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.